Ya Romelo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film Thailand yang berjudul Coming Soon. Film ini akan kita bagi menjadi dua ya. Hayo kita mulai. Seorang anak perempuan bernama Pang terbangun dengan melihat mayat yang sudah membusuk di sampingnya. Dari luar ada seorang wanita yang penampakannya juga tidak kalah mengerikan. Dia berjalan dengan menyeret kaki dan memegang pisau sambil berteriak memanggil Pang yang sudah bersembunyi di dalam lemari. Wanita tersebut berdiri di depan pintu lemari dan Pang langsung keluar lalu menabraknya. Kaki anak itu ditarik dan rencananya dia ingin menikam kaki Pang, tapi naas malah mengenai tangannya sendiri. Pang segera melarikan diri dan masih dikejar-kejar oleh perempuan aneh tersebut. Sebisanya dia ingin kabur lewat sebuah lubang dan sayangnya kali ini Pang tertangkap lalu diseret kembali. Pang diikat di sebuah kursi sedangkan si mama setengah botak itu asik menyisir rambutnya yang sudah tinggal beberapa helai. Anak malang itu terus meronta dan wanita itu berkata, "Duduklah manis seperti saudari-saudarimu." Inilah penampakan saudari-saudari yang dimaksud di mana mata mereka semua sudah dicongkel. Tak berapa lama setelah itu beberapa orang masuk ke gubuk untuk mencari anak-anak mereka. Salah satu pria menyadari sesuatu di lantai seperti bekas darah yang diseret ke suatu tempat. Di ruangan lain ternyata wanita yang dipanggil Chaba ini sedang ingin mencongkel mata anak tersebut agar dia tidak lagi takut melihat wujud Chaba. Beruntungnya para warga datang tepat waktu. Seorang ibu histeris melihat anaknya dalam keadaan mengenaskan. Seketika kekacauan pun terjadi di mana Chaba berkata itu adalah anaknya. Dia langsung dikeroyok warga karena geram dengan perbuatan yang keji. Ibu tadi yang tidak terima anaknya dibutakan merobek mulutnya dengan pisau. Apa yang terjadi dengan anak-anak benar-benar menyulut emosi para orang tua, dan singkat cerita, Chaba gila itu dihabisi dengan cara digantung. BTW itu adalah adegan film yang akan ditayangkan di bioskop. Sang sutradara bernama To merasa tidak senang dengan karyanya sendiri. To berpikir ingin mengganti adegan di mana Chaba digantung. Nah, kelanjutan film itu, Pang yang sedang dalam pemulihan matanya berteriak takut dan berkata Chaba ada di sana. Ayahnya menenangkannya dan tiba-tiba dari dalam lemari kuno itu terlihat memang ada Chaba di sana. Film masih terus diputar dan Ji-eub yang adalah salah satu kru pembuatan film ini sekilas seperti melihat ada yang barusan lewat. Dia pun mengikuti sosok itu dan masuk ke dalam ruangan bioskop lainnya. Di sana tidak ada siapa-siapa tapi film tentang wanita gila itu terus diputar. Ji-eub berteriak memanggil To tapi tidak ada jawaban. Lama-lama dia merasakan hawa yang tidak nyaman dan berencana ingin segera pergi. Setelah dia membalik badan, film itu terhenti dan mati di saat memperlihatkan adegan gantung Chaba. Anehnya sekarang ada bayangan seperti orang yang tergantung persis seperti adegan di film tersebut. Ini jelas lebih pada orang yang tergantung tepat di depan lampu sorot proyektor. Pelan-pelan Ji-eub menoleh ke belakang dan dia pun berteriak histeris melihat penampakan itu. Film horor tersebut tampak begitu nyata, tapi Shen, orang yang bertugas memutar film di bioskop bahkan enggan menonton karena menurutnya, film setan itu sangat konyol. Malamnya seorang petugas bioskop bernama Som kaget melihat ada yang tergantung di depan koridor. Lampu pun tiba-tiba padam. Sosok yang tergantung itu berwajah sangat menyeramkan yang terlihat semakin mendekatinya. Som berlari secepat mungkin dan memanggil teman-temannya untuk membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, Som malah tidak sengaja melayangkan tinju ke wajah Yot yang membuat dia terjatuh. Intinya, malam itu hanyalah prank buat Som yang sedang berulang tahun. Sebagai informasi, Som ini masih sepupuan dengan Yot dan dia juga adalah pacar dari Shen. Hari itu Som terlihat ngambek dengan Shen entah karena apa. Som pamit pulang sendiri dan Shen kembali ke bioskop melanjutkan pekerjaannya. Yot meminta Shen untuk memutar film itu agar Yot bisa membajak film yang bahkan belum diputar di bioskop. Shen sebenarnya agak khawatir tapi dia terus memikirkan jam tangan Som yang sempat digadaikannya itu akan segera dilelang dan intinya dia butuh uang untuk menebus jam tersebut. Ternyata inilah alasan Som marah dengan Shen. Ceritanya Shen memaksa mengambil jam tangan Som bahkan sampai menamparnya. Shen sendiri seorang pecandu obat-obatan terlarang yang emosinya kadang tidak terkontrol. Setelah film selesai diputar, Shen segera mengambil kameranya. Saat itu Shen kegep sama security, tapi dia beralasan dengan mengambil barangnya yang tertinggal.
Gadis itu bertanya apakah Shen bertemu dengan Yod karena dia memberikan film yang salah pada pembuatan film, dan sekarang semua orang mencarinya karena khawatir film tersebut akan dibajak. Shen sendiri tahu bahwa itu adalah sebuah kesengajaan. Setelah itu, Shen memeriksa hasil rekaman video yang malah merekam Yod yang ketakutan akan sesuatu. Video nggak dapat, tapi setidaknya keberuntungan masih memihak. Temannya datang dan mengabarkan dia menang taruhan yang berhadiah sejumlah uang. Shen pun lalu meminta tolong kepada temannya untuk segera menebus jam tangan Som di Pegadaian. Dia sendiri pergi ke rumah Yod tapi tidak menemukannya. Kipas angin juga sampai konslet saat dimatikan yang mungkin sudah terlalu lama hidup. Di lantai, Shen menemukan bercak kaki juga bercak darah yang diseret mengarah ke sebuah lemari. Setelah dibuka, ternyata di lemari itu tidak ada yang aneh. Di luar, dia bertemu dengan beberapa orang yang menanyakan keberadaan Yod. Usut punya usut, pria inilah yang menyuruh Yod mengkopi film terbaru itu, tapi sampai sekarang dia belum juga menerima hasilnya sedangkan uangnya sudah dibayarkan. Shen berkata akan mengembalikan uang itu, tapi yang diinginkan pria ini hanyalah kopian film tersebut. Sebelum pergi, dia memberikan ultimatum bahwa film itu sudah harus dia terima sebelum ditayangkan di bioskop. Malamnya, Shen melancarkan aksi untuk merekam ulang film tersebut. Dalam film itu, Shen menyadari sesuatu. Bercak kaki dan darah yang tercecer di lantai itu sama seperti apa yang ada di lantai kamar Yod. Setelah itu, Shen mencoba menghubungi Yod dan terdengar suara ponsel Yod yang berasal dari suatu tempat di bioskop itu. Dia lalu kembali ke dalam bioskop dan mencari keberadaan ponsel tersebut. Film itu masih terus diputar dan Shen baru sadar bahwa semua orang mati yang ada di adegan film itu salah satunya adalah Yod. Ini benar-benar horor di mana ponselnya juga terlihat berdering di tangannya. Shen lalu berjalan keluar dari bioskop dan sekilas dia merasa ada yang barusan lewat. Ini sudah pasti tidak benar dan dia pun segera berlari ke basement. Lagi-lagi Shen merasa seperti ada yang mengikutinya dan di saat dia membetulkan tasnya, itu lebih terlihat seperti tangan seseorang. Dia membalikkan badan dan sekarang terlihat ada hantu yang nemplok di punggungnya. Sesampainya di apartemen, dia merasa mendengar suara aneh dan memeriksanya ke dalam toilet. Di sana ada jejak kaki di lantai dan seseorang yang sedang menyisir rambut di balik tirai. Shen pun memberanikan diri untuk membuka tirai dan ternyata hanya sisir yang tercecer di lantai. Sisir itu sendiri dipenuhi dengan gumpalan rambut. Besoknya di bioskop sudah ada petugas kepolisian yang menanyakan beberapa pekerja tentang keberadaan Yod, juga tentang film itu. Hari itu semua orang sibuk memasang poster tentang film yang akan diputar. Shen yang melihat poster besar yang bertuliskan film berdasarkan kisah nyata yang paling mengerikan itu tersentak dan menonton kembali video rekaman Yod tempo hari. Dia mencoba memutarnya berulang-ulang dan setelah gambar diperbesar, ternyata menangkap sesosok perempuan yang terlihat sama dengan sosok cabai yang ada di film. Ini menakutkan ditambah sosok cabai itu terlihat duduk di kursi penonton. Untuk memastikan kembali, Shen masuk ke dalam bioskop dan ternyata sosok itu tidak pernah ada. Dia pun duduk di kursi penonton dan kursi di depannya itu terlihat bisa menyandar sendiri walaupun kosong. Setelah itu, Shen memutuskan untuk pergi. Som yang memperhatikannya dari tadi mengikuti Shen dan terhenti melihat kamera nganggur miliknya. Som akhirnya mengetahui soal perbuatan curang itu dan Shen langsung mengambil kameranya kembali. Som memarahinya dan menanyakan di mana Yod. Shen menjawab Yod sudah mati dan hantu yang ada di film itu nyata. Bersambung, langsung lanjut ke part 2 ya, link ada di atas. Sampai jumpa.